Baik kaum muslimin yang kami muliakan, mana tadi? Saya menyampaikan ini, maksudnya bukan membuat lemah semangat Bapak Ibu. Lemah untuk hidup. Habis pulang dari sini baunya udah pada jatuh aja. Baik, berikutnya seorang raja penguasa Mekah dan Madinah meninggal dunia. 3 orang putra mahkota di belakangnya nanti akan saling bergaduh untuk benar-benar menguasai siapakah yang akan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka bertiga, karena Al-Mahdilah yang akan kembali menguasai Mekah dan Madinah. Nah, dalam hal ini bulan Februari, raja Arab yang menguasai Mekah Madinah adalah Arab Saudi, berarti ya, Raja Abdullah. Februari 2015 raja wafat. Subhanallah, ketika Raja Abdullah wafat, ada 3 orang putra mahkota lagi di sebelahnya. Ini kan Raja Abdul Aziz. Habis spidol kita, maaf. Bisa nampak nggak yang jauh? Udah nikmati suara aja. Abdul Aziz bin Saud, ini pendiri negara Arab modern ya, Arab Saudi modern. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Ya udah terkenal lah seluruh dunia. Istrinya sangat banyak, nyak. Nah, beliau ini punya anak dan keturunan yang juga banyak, nyak. Dari mereka diresmikan 12 orang sebagai putra mahkota yang berhak menjadi raja, ya. Nah, 12 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuk kita perhatikan satu-satu. Pesan beliau, apabila beliau meninggal dunia, yang berhak menjadi raja yang memimpin Arab Saudi adalah para putra mahkota ini. Tidak boleh level cucu selagi masih ada putra mahkota yang hidup, ya. Apabila yang ini menjadi raja lalu dia meninggal, secara otomatis berganti ke sebelahnya, walaupun mereka berbeda ibu. Ini juga meninggal berganti ke sebelahnya. Kita hitung dari sini. Ini Faisal. Ternyata Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh langsung oleh keponakan kandungnya yang baru pulang dari Washington, dari jarak 3 meter, jedor, meninggal. Kenapa? Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Masih ingat? Sehingga sekarat Amerika dengan ekonominya ketika diembargo oleh Raja Faisal. Faisal lah yang berani mengumumkan akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya beliau dibunuh. Meninggalnya beliau digantikan langsung oleh saudaranya di sebelahnya, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Abdullah. Raja Abdullah, nah ini Raja Abdullah ini 2008 beliau mengalami vonis dari medis internasional. Kalangan medis internasional mengumumkan bahwa Raja Abdullah secara medis sudah dihukum mati. Dalam artian sudah dianggap sudah mati. Karena organ tubuh bagian dalamnya seluruhnya adalah cangkokan dan seluruh tubuhnya terjangkiti oleh penyakit yang tidak lagi ditemukan obatnya. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada alat-alat dan obat-obatan medis yang ada. Tinggal nunggu ajal aja lagi. Melihat dan mendengarkan kondisinya begini, Raja Abdullah di tahun yang sama 2008 membaiat 3 putra mahkota. Semula ini yang saya pikir nih, ini dia nih. Karena hadisnya yaktatilu indakan zikum thalathah, akan saling bergaduh 3 orang putra mahkota, ya. Kulluhum abnaul khalifah, seluruh mereka adalah anak-anak khalifah. Ustaz, ini kan bukan khalifah, kok dikatakan khalifah? Di orang Arab, walaupun ini sudah bukan lagi khalifah, kerajaan, udah raja-raja, tapi masih dianggap sebagai khalifah kaum muslimin. Uruf Arab itu, uruf itu adalah kebiasaan di Arab itu, pemimpin yang menguasai Mekah Madinah, bagi orang-orang Arab masih dianggap sebagai khalifah, walaupun dia raja. Ya, yaktatilu indakan zikum thalathatun min abna'il khalifah. Terus, beliau membaiat 3 orang yang akan menjadi raja secara berturut-turut. Yang pertama yang menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila ini meninggal, langsung, ini dibaiatnya serentak loh ya, yang 3 ini, langsung digantikan oleh Pangeran Nayef. Bila Nayef juga meninggal, penggantinya langsung yang ketiga ini, yaitu Salman. Pangeran Salman.
Sultan Naif Salman. Ini siapa yang 11? Yang 11 ini adalah Tolal, Pangeran Tolal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Oke. Pangeran Sultan pengganti Abdullah rencananya. Ternyata Abdullah ini Masya Allah, Allah kasih dia umur panjang walaupun dalam keadaan kritis begitu, umurnya panjang. Tahun 2011 Pangeran Sultan bulan Oktobernya meninggal dunia. Sementara ini masih hidup, tahun 2011 ya. Tanggal 6 Juni tahun 2012 menyusul Pangeran Naif meninggal dunia. Ini masih hidup. Padahal yang dikatakan dokter yang harusnya udah mati siapa? Itulah dokter ya, suka hati aja ngomong. Ya. Ini masih hidup. Yang ini udah meninggal duluan dua saudaranya. Nah, yang tersisa siapa? Salman, Tolal, Mukrin. Ini dia. 3 orang ini. Mari kita lihat. Ternyata yang 3 ini memiliki karakter yang berbeda langit dan bumi. Salman sejak dari kecilnya anak pengajian, anak santri. Berakhlak, punya karakter, dan sangat taat beribadah. Suka hobi menghidupkan sunnah. Dia dulu belajarnya serius, hafiz Al-Quran sampai di usia tua sekarang. Disiplin menjaga sholat 5 waktu. Lihat aja, saat beliau naik, Barack Obama bawa bininya ke Arab Saudi, mengucapkan congratulations for you, ucapkan selamat karena naik jadi raja. Hayya 'alas shalah, azan di masjid asar masuk, ditinggal tuh Obama. Ente tinggal dulu ya, aneh tak sholat. Semua orang kerajaan ikut di belakang Raja Salman pergi ke masjid. Barack Obama kan bengong dengan bininya. Loh dek, kok kita ditinggal? Untung dia bawa bini, bu. Dia lus-lus dada Barack Obama. Lihat aja di TV, dia lulus. Mas, mbok ya sabar, mas. Karena nggak pernah loh tuan besar ditinggalkan oleh Arab Saudi yang selama ini terkenal sebagai anak emasnya Amerika. Tapi Salman melakukannya. Ini menandakan dia punya karakter. Dia punya kepribadian. Di tangan Salman, Arab mulai dipersatukan. Mulai ada peta tersendiri dan mereka tidak lagi berkiblat kepada Amerika. Mereka punya kepemimpinan sendiri. Makanya Salman termasuk salah satu yang tidak disukai oleh Amerika, yang tidak disukai oleh PBB. Dia mempunyai karakter. Kemudian banyak hal yang sangat menakjubkan. Tolal ini terhitung orang terkaya di dunia. Track recordnya terkenal dari ujung ufuk timur ke ujung ufuk barat. Mentang-mentang berduit, fulusnya banyak, tidak ada jenis maksiat yang nggak dibuat. Salman tidak mau yang menjadi raja ke depan memimpin Arab Saudi orangnya kayak gini. Maka di bulan ketiga Tolal diresmikan, didepak dari kerajaan. Bukan saja haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot, bahkan namanya sebagai anggota keluarga kerajaan dihapus oleh Raja Salman. Habis dah Tolal. Lah dia punya keturunan dan anak serta kubu yang kuat. Apalagi anaknya orang terkaya nomor 5 dunia. Ini zaman fulus loh. Anaknya orang terkaya, Al-Walid bin Tolal yang mendirikan gedung tertinggi dunia sekarang yang ada di Jeddah itu. Ini zaman fulus. Dengan fulus senjata bisa dibeli, betul nggak? Tentara-tentara bayaran bisa dibeli di mana-mana, betul nggak? Ini zamannya zaman fulus, Pak. Fi fulus kulli syai' mulus. Ya, ini zamannya, ma fi fulus mampus. Dia punya keturunan. Mukrin juga begitu. Mukrin nggak diusir sih, alhamdulillah. Dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman, tapi haknya sebagai putra mahkota dan calon raja berikutnya sudah dialihkan. Ke siapa? Kedua calon raja berikut yang dibaiat. Televisi dunia langsung menyaksikan itu di bulan keempat. Siapa? Anak kandung almarhum Naif, yaitu Muhammad bin Naif. Muhammad bin Naif. Kemudian ini yang pertama. Bila ini meninggal, langsung anak kandung dia yang naik menjadi raja, yaitu Muhammad bin Salman. Muhammad bin, subhanallah. Kira-kira dua kelompok ini, Tolal dengan anak keturunannya, Mukrin anak keturunannya, murka nggak? Marah nggak? Kenapa Mukrin juga dihapus namanya? Karena Mukrin terkenal, Pak, loyalitasnya sepenuhnya pada Yahudi. Otaknya, dagingnya, hatinya ke PBB dan Amerika kiblatnya.
Dan Salman punya karakter, dia tidak mau seperti ini yang memimpin. Ini diangkat. Dua kubu ini sekarang sedang memperbesar dan menguatkan kubu mereka masing-masing. Persiapan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pengerebutan kekuasaan. Lihat saja, apakah 2017 ini atau awal 2018 akan ada perebutan kekuasaan dan akan terjadi pertumpahan darah di dalam anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sendiri. Kita tidak menginginkan ini. Kita bangga bahwa Islam Mekah Madinah ada di sana. Tetapi inilah penyebutan Rasul, karena yang akan kembali memimpin Mekah Madinah adalah Al-Mahdi. Faham? Bagaimana? Ini juga nggak bisa dibuat-buat. Faktanya demikian. Udah semakin nampak. Masya Allah. Mungkin karena waktu juga mungkin selesai dulu kita bersesi lagi dulu. Enggak salah saya ya. Saya masih semangat, beliau aja yang nggak semangat. Kita selesai sampai di sini kali, mungkin ada diskusi dan bagainya. Tunggu dulu. Selesai nih maksudnya. Kita buka sesi pertanyaan. Oke, kalau begitu. Oke, mungkin ada yang bertanya dari sisi Saya minta 5 menit sebelum sesi tanya jawab dibuka. 5 menit. Only 5 minutes. Bahasa kampung saya. Saya lahir di Paris. Saya lahir di Paris, serius. Pariaman sekitarnya. Ya. Pariaman itu kan sebelahnya Padang, kota Padang. Baik, kaum muslimin, saya menyampaikan ini ya, bukan aku nakutin, apa gunanya? Tapi benar kata Rasulullah, makin dekat kiamat, makin sedikit dai dan ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Benar nggak? Bisa ditandain nggak se-Indonesia ada berapa orang sih yang serius menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat? Saya juga tidak mengatakan semua yang saya sampaikan ini sudah sahih semuanya. Karena saya selalu berkembang, setiap kali ada perubahan, setiap kali ada, saya akan selalu beradaptasi. Yang kiblat saya adalah mana yang terkuat, mana yang tersahih dalilnya. Kalau saya ditegur oleh ulama, dalilnya kuat dan dia mampu mematahkan hujah saya akan menuju kepadanya. Baik kaum muslimin, ini sudah saya tempuh sejak tahun 2006. Saya mendalaminya sejak tahun 2003. Saya mulai berdakwah dan banyaknya keliling dunia. Dan baru kenal Jakarta, baru masuk tahun kedua sekarang. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan, mana tadi? Saya menyampaikan ini, maksudnya bukan membuat lemah semangat Bapak Ibu, lemah untuk hidup. Habis pulang dari sini baunya udah pada jatuh aja. Sampai di rumah ditanya, Mas kenapa kok lemes banget? Udah mau kiamat. Bukan, bukan. Saya justru inginnya seperti sahabat ketika Nabi menceritakan tentang dekatnya kiamat. Seluruh sahabat yakin itu akan terjadi di zaman mereka. Dampaknya apa yang terjadi pada mereka? Seluruh sahabat mempunyai semangat hidup yang berlapis-lapis. Mereka ingin manfaatkan sisa waktu yang ada. Hidup yang pasti mereka sedang jalani dengan sebaik-baiknya untuk memperberat timbangan amal soleh mereka di akhirat. Mereka ingin full dan total membela agama dan tidak tanggung-tanggung. Karena mereka yakin kiamat sudah dekat dan akan terjadi di zaman mereka. Inilah nasihat Nabi. Kalaulah besok pasti kiamat akan terjadi. Hari ini ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini kata Rasul. Padahal Bapak Ibu kan tahu, biji kurma kalau ditanam hari ini 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati kan. Lah ini Nabi mengatakan kalaupun besok pasti udah kiamat, pasti loh ya, masih ada yang bisa kamu tanam. Maknanya ini apa? Jangan pernah setelah mendengarkan ini berubah, hilang semangat hidup. Justru apa yang terbaik yang bisa dibuat dan dilakukan hari ini terus buat. Yang sedang kuliah teruskan kuliahnya, niatkan kalau ada ilmuku, ada umurku ya Allah untuk agama ini nanti keuntungannya. Yang udah niat mau nikah, semangat. Jangan sampai malah yang sedang kerja buat surat resign malam ini. Mengingat, menimbang, memutuskan. Nggak percaya buka YouTube kajian Ustaz Zul. Jangan gitu. Bapak yang punya anak udah mau mantuan, jangan patahkan semangat anak. Nggak usah kawin nak, udah mau kiamat. Nggak begitu. Teruskan. Yang kerja, terus kerja. Tapi amanah. Amanah, jangan khianat waktu, disiplin. Ini akhir zaman loh. Ini zaman fase keempat ini bahaya. Orang yang hidup pada fase ini kata Nabi, hari demi harinya lebih jelek daripada hari sebelumnya. Lihat aja. Yang berganti, baik keadaan ekonomi, keadaan moral, keadaan sosial, keadaan politik, makin hari makin carut marut nggak? Betul nggak? Timbang saja, makin kesini makin berat Pak, sampai Dajjal muncul. Nah, zaman ini harusnya ketika mendengarkan pengajian ini ada semangat membara bahwa sisa umur yang ada mesti saya pakai
sehebat-hebatnya, semaksimal-maksimalnya untuk memperbanyak amal soleh. Saya akan disiplin sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Saya stop makai riba. Saya tidak akan mau lagi berhubungan intim dengan lawan jenis yang bukan istri saya. Ya, saya tidak akan mau berjudi, saya tidak akan lagi menzalimi istri, saya tidak akan lagi menipu suami, saya tidak akan lagi durhaka pada suami, saya tidak akan telantarkan orang tua saya. Katakan yang terbaik, lalu berazamlah menjadi orang-orang terbaik. Wahai generasi akhir zaman, jadilah manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Pulang dari sini semangatnya membara, semangatnya menyala untuk menjadi manusia yang lebih soleh. Semoga kita yang selamat nanti ketika Dajjal keluar, dan kita termasuk yang tidak murtad. Ketika huru-hara meteor dan segala macam terjadi, kita sudah mempunyai kesiapan mental. Oke, sekarang bisa kita buka diskusi.